Hentikan mereka dan tunda waktu. Para tetua kota Yulan mengerahkan formasi kota Yulan satu persatu, dan kekuatan banyak formasi menyerang pasukan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Meskipun pasukan itu dapat dengan mudah menahan serangan formasi itu, kecepatan terbangnya tentu saja sangat terpengaruh. Cepat. Harus cepat. Jika kita menunda terlalu lama, Luo Feng akan dapat menanamkan formasinya di kota Yulan. Formasi yang dia buat lebih mengerikan daripada formasi gabungan lebih dari 300 tetua. Kita akan berada dalam masalah besar. Para raja juga sangat jelas tentang situasi tersebut. Dengan munculnya orang kuat seperti Luo Feng di kota Yulan, situasinya menjadi berbahaya, tetapi orang-orang dengan level batas super ini masih tidak mau menyerah. Tanpa pengintai super limit yang dapat menerobos masuk dari dalam, kemungkinan mereka membobol kota sangatlah kecil. Sekarang kota telah direbut, inilah saatnya untuk bertarung. Ying, ambil tindakan. Di antara pasukan makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah, sosok biru putih tiba di area inti pertama kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Oke. Cacing-cacing pengacau pikiran tingkat super batas juga segera datang, ingin menggabungkan kekuatan. Mereka berdua akan bergabung. Luo Feng memiliki 24 klon yang menjaga kota. Mata bionik kehancuran mengamati, dan segel bangunan kota merasakan semua pergerakan di kota. Tentu saja, dia tahu bahwa kedua raja itu akan bertemu dan membunuh bersama. Penguasa iblis Shuo Guang tingkat super terbatas. Luo Feng mengamati sosok biru putih itu. Ia memiliki 8 kuku dan cakar yang tebal dan tajam, dan tubuhnya ditutupi sisik berwarna biru putih. Namun, tubuh bagian atasnya mirip dengan manusia, dan juga memiliki 2 lengan yang kuat. Ia memiliki wajah tegas dan mata biru tua. Ketika di jalan, ia bagaikan kilatan cahaya. Meskipun tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kecepatannya sangatlah cepat. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian bersatu kembali? Luo Feng bergerak. Klon terkuat yang memiliki hati abadi dan dunia di telapak tangannya bergerak. Luo Feng melangkah dan berjalan di antara celah antara langit dan bumi. Setelah hanya 2 langkah, dia mendekati sosok besar berwarna biru dan putih itu. Ledakan. Saat Luo Feng mendekat, lautan darah pun berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, mencoba menenggelamkan sosok besar berwarna biru dan putih itu. Lautan darah tak berujung ini mengandung cadangan energi 500 kali lipat, dan berpusat pada harta rahasia, hati abadi. Setelah Luo Feng menyadari, dao kehidupan dan kematian mendiang Kaisar Dewa, pemahamannya terhadap harta rahasia, hati abadi, secara alami mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan misteri dalam menggerakkan harta rahasia dan ledakannya bahkan lebih besar daripada dao kehidupan dan kematian mendiang Kaisar Dewa. Inilah kelebihan harta rahasia, yang memungkinkan para praktisi tampil melampaui level normal mereka. Setiap tetes air di lautan darah yang tak berujung ini kuat dan tidak bisa dihancurkan, dan gelombang darah yang dahsyat memiliki kekuatan mengikat yang bahkan lebih mengerikan. Merobek. Raja Iblis Shuo Guang berbadan besar, 8 kukunya yang tebal menginjak-injak kehampaan dengan kecepatan luar biasa, dan dia menginjak-injak lautan darah dengan kekuatan yang mengerikan. Cakar tajam masing-masing kukunya bagaikan bilah pisau yang tajam, merobek belenggu gelombang darah. Dor! 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 Cakar kukunya menginjak lautan darah, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Raja Iblis Shuo Guang dengan paksa menerobos belenggu lautan darah, dan matanya penuh dengan dingin. Mati! Ia tidak menahan diri sedikit pun, dan menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal, dengan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru dan putih yang menyilaukan. Jumlah energi yang sangat besar dalam tubuh meledak dalam sekejap. Di mata para praktisi di kota Yulan dan korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah di kejauhan, mereka hanya melihat cahaya biru putih yang sangat menyilaukan meledak, seolah-olah bola cahaya besar muncul di antara langit dan bumi. Bola cahaya besar menenggelamkan seluruh lautan darah, seolah-olah akan membakarnya menjadi abu. Namun, aspek terkuat dari harta rahasia, Immortal Heart, adalah ketangguhan pertahanannya. Lautan darah begitu kuatnya, bahkan setetes air pun tidak ada yang rusak. Hati abadi sangat kuat dalam melindungiku, tetapi tidak efektif dalam membunuh musuh. Hanya dengan hati abadi, aku bisa tetap tak terkalahkan dan menekan Raja Iblis Shuo Guang ini. Namun, sangat merepotkan untuk membunuhnya. Untuk menghadapi binatang tingkat batas super, kau harus menggunakan 2 harta rahasia.
Luo Feng menjadi semakin sadar akan kekurangan teknik rahasianya sendiri. Jika rahasia, Immortal Blood Sibadi, dan Bionic Eye of Destruction disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi, akan jauh lebih mudah untuk membunuh monster tingkat batas super. Raja Iblis Shuoguang tingkat batas super terlalu mengerikan. Para tetua kota Yulan semuanya sedikit gemetar saat mereka melihat ledakan kekuatan ini. Dengan kekuatan seperti itu, tetua manapun akan berubah menjadi abu jika menghadapinya. Tuan kota Luo Feng, apakah kau ditekan oleh Raja Iblis Shuoguang tingkat batas super ini? Para tetua juga merasa sulit memahami situasinya. Mereka hanya melihat kuku Raja Iblis Shuoguang menginjak lautan darah, dan cahaya tak berujung membakar lautan darah. Gerakan dekatku bahkan tidak melukainya sedikit pun. Raja Iblis Shuoguang menyadari bahwa meskipun dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, setiap tetes lautan darah yang tak berujung itu sangat kuat dan tidak rusak sedikit pun. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, boom! Dari lautan darah yang tak berujung, cakar berbulu raksasa tiba-tiba terentang. Pada jarak sedekat itu, Raja Iblis Shuoguang tidak punya waktu untuk menghindar. Ia hanya merasakan langit dan bumi terpisah dan ia menjadi kurungan spasial. Cakar berbulu yang sangat besar langsung mencengkeram tubuh Raja Iblis Shuoguang. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis Shuoguang tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan berjuang keras. Tetapi ia merasa tidak dapat menahan cakar raksasa berbulu ini. Cakar raksasa itu begitu kuat sehingga menekan perlawanannya dan terus mengepalkannya. Cakar tajam dari cakar raksasa itu telah menghancurkan banyak sisik biru dan putih dan secara bertahap menusuk tubuh Raja Iblis Shuoguang. Apa? Seluruh tubuh Raja Iblis Shuoguang bersinar dengan cahaya, dan lapisan cahaya melindungi tubuhnya saat ia berjuang untuk melawan. Aku tidak membunuh makhluk-makhluk super terbatas ini hanya dengan satu cakar. Mereka memang terlahir sebagai makhluk chaotic origin. Vitalitas mereka memang kuat. Luo Feng sedikit terkejut. Ledakan. Cakar berbulu besar itu mencengkeram tubuh Raja Iblis Shuoguang dan menyeretnya ke lautan darah yang tak berujung. Lautan darah bergulung dan menenggelamkan Raja Iblis Shuoguang sepenuhnya. Formasi lautan darah yang tak berujung diaktifkan, mengikat Raja Iblis Shuoguang lapis demi lapis, membuatnya menanggung penindasan gabungan dari seluruh formasi lautan darah. Tidak, Raja Iblis Shuoguang berjuang, tetapi lautan darah bergulung-gulung dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Sementara ia meronta, Luo Feng tidak berhenti sama sekali. Cakar berbulu raksasanya menyerang Raja Iblis Shuoguang berulang kali, dan setiap pukulan memiliki kekuatan untuk melukai Raja Iblis Shuoguang dengan parah. Gerakannya begitu kuat sehingga Raja Iblis Shuoguang terkena serangan lebih dari 10 kali berturut-turut. Tubuhnya yang compang-camping itu dipenuhi banyak lubang berdarah oleh cakar-cakar berbulu itu. Inti kehidupannya tidak dapat disembunyikan lagi dan telah hancur. Mata Raja Iblis Shuoguang meredup dalam sekejap. Tubuhnya yang besar dan compang-camping itu tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melawan. Mayat Raja Iblis Shuoguang yang super terbatas digantung di kedalaman lautan darah. Akhirnya berhasil membunuhnya. Luo Feng mendesah. Baginya saat ini, mengalahkan makhluk tingkat batas super itu mudah, tetapi untuk membunuh makhluk chaotic origin tingkat batas super rendah, ia masih membutuhkan Immortal Heart dan Palm Realm agar lengkap. Bagaimanapun juga, itu hanya sebuah terobosan. Lalu Luo Feng memikirkannya dan memasukkan tubuh Raja Iblis Shuoguang ke dalam harta penyimpanan. Di mata para tetua kota Yulan, dalam pengamatan banyak praktisi, dan juga dalam perhatian korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah, konfrontasi antara praktisi Luo Feng dan Raja Iblis Shuoguang yang sangat terbatas hanya berlangsung sekitar 10 napas. Sejak dicengkeram oleh cakar berbulu besar itu dan diseret ke kedalaman lautan darah. Raja Iblis Shuoguang berjuang beberapa saat, menyebabkan lautan darah bergulung dan berguncang, lalu dia mati total. Adegan ini merangsang kedua belah pihak. Ini adalah bentuk kehidupan chaotic origin tingkat rendah yang sangat terbatas. Legenda mengatakan bahwa bahkan orang yang tercerahkan yang telah menguasai 2,5 jalur chaotic perlu memiliki akumulasi yang cukup dan harta rahasia yang sesuai sebelum ia dapat berburu. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, dalam pertarungan 1 lawan 1, prajurit tingkat super batas ini terbunuh. Para praktisi dari kota Yulan yang menyaksikan pertempuran ini merasa gembira dan gembira. Namun, korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah agak terkejut dan marah, terutama 4 orang lainnya yang berada di tingkat batas super. Luo Feng ini tumbuh di kota Yulan. Belum lama ini, dia masih sedikit di bawah level Master Istana. Bahkan jika dia telah menembus levelnya saat ini, itu pasti terobosan baru.
Bagaimana dia bisa membunuh Shuo Guang dengan mudah? Terobosan yang baru dipromosikan seharusnya tidak sekuat ini bahkan jika dia memiliki harta rahasia yang kuat. Keempat level yang melampaui batas tidak dapat mengerti. Penguasa istana Yuanxiang juga agak tidak dapat mengerti pada saat ini. Menurut pendapatku, kultivasi Luo Feng seharusnya adalah dua jalan kehidupan dan kehancuran. Tuan istana Yuanxiang berada di sebuah gua biasa di luar kota. Dia bisa melihat sekilas jalur Luo Feng dari formasi kehidupan dan kematian sebelumnya. Bahkan jika dia mengolah kehidupan dan kehancuran ke tingkat setengah api penyucian, akan butuh waktu untuk mengumpulkan cara mengordinasikan kedua jalan ini. Jika dua jalur setengah tingkat Hunyuan ingin mengalami perubahan kualitatif pada tingkat yang lebih tinggi daripada satu jalur setengah tingkat Hunyuan, keduanya harus dipadukan dengan cukup sempurna. Mungkin dia memiliki harta rahasia yang sangat kuat, tebak penguasa istana Yuanxiang. Ruang tak terbatas, harta karun rahasia dengan lebih dari 100.000 poin hadiah, yang masing-masing dapat menciptakan keajaiban. Tidak peduli apa, kota Yulan terselamatkan kali ini. Penguasa istana Yuanxiang semakin percaya diri, saya tidak tahu berapa banyak praktisi yang akan mati di kota Yulan kali ini. Akan lebih baik jika kita dapat mengendalikannya dalam 30%. Dia tahu betul bahwa tentara telah memasuki kota itu. Lebih dari 2.000 kaisar dewa yang sempurna, puluhan ribu kaisar dewa akhir. Saat kota itu ditembus, dipastikan akan ada banyak korban. Pada saat Lord Shuo Guang tewas, cacing penyihir hati tingkat super batas segera berubah menjadi ilusi dan segera mundur. Keberadaan besar pegunungan yang berkelok-kelok, organisme multitentakel guntur, dan burung dengan sayap hitam besar, ketiga keberadaan tingkat batas super ini juga mulai berubah arah, dan mereka mulai secara aktif berusaha untuk bertemu. Kita tidak bisa berhadapan langsung dengannya. Kita harus bersatu kembali terlebih dahulu. Setelah bersatu kembali, keempat level transendensi akan bergabung untuk menghadapinya sendirian. Dari pertempuran saat dia membunuh Shuo Guang, tampaknya dia lebih kuat dari kita dalam hal wilayah kekuasaan, dan dia juga memiliki harta karun rahasia yang kuat. Cakar raksasa berbulu itu. Aku bisa merasakan bahwa itu pasti harta karun rahasia yang dimurnikan dari mayat, kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Para praktisi ini akan diberikan harta karun rahasia yang sesuai. Namun, kita tidak memiliki harta karun yang sesuai. Pertarungan ini tidak adil. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Lagi pula, disinilah para petani melatih generasi muda mereka. Jadi, wajar saja jika kami lebih menyukai petani seperti ini. Jika kita kembali ke wilayah yang diperintah oleh leluhur pertama, para praktisi ini akan menjadi makanan kita. Keempat makhluk tingkat batas super ini semuanya tidak rela dalam hati mereka. Tetapi karena mereka ditangkap oleh para kultivator yang telah melompat keluar dari sangkar mereka dan dilemparkan ke alam suci 9 sungai, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Keempat master tingkat batas super berinisiatif untuk berkumpul bersama terlebih dahulu. Meskipun hal ini membuang-buang waktu, hal ini juga memungkinkan Luo Feng berkonsentrasi mengukir formasi tersebut. Namun mereka tidak peduli. Lagi pula, jika mereka naik sendirian, mereka pasti akan mati. Sekalipun dua orang di antara mereka bergabung, kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya kematian. Luo Feng melihat pasukan besar makhluk Hunyuan tingkat rendah terbang dari segala arah. Di matanya, dia mampu menahan 4 makhluk tingkat batas super, tetapi apakah itu lebih dari 2.600 kaisar dewa tingkat sempurna atau puluhan ribu kaisar dewa tahap akhir? Selama mereka dekat dengan serangan gabungan, 24 klonnya tidak akan mampu menahannya, dan dia hanya bisa mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri jauh. Formasi harus disiapkan sebelum pasukan mencapai area inti. Begitu pasukan tiba, area inti akan musnah sepenuhnya. Diperkirakan hanya 1 dari 10 tetua di area inti yang akan bertahan. Luo Feng. Tanpa bantuan para tetua, bahkan jika aku menggunakan formasi untuk mengusir pasukan ini melalui 8 kota, korbannya akan banyak. Jika saya ingin mengurangi jatuhnya korban, saya harus melindungi para tetua. Hanya dengan mengordinasikan formasi para tetua dengan formasi Anda sendiri, Anda dapat memaksimalkan kekuatan pertahanan Anda. Luo Feng berdiri di sana, hampir semua pikirannya tertuju pada lapisan formasi inti kota Yulan, dengan cepat membentuk jejak formasi itu. Tentara yang perkasa datang dari segala arah, dan keempat makhluk super terbatas tidak berani mendekati mereka. Mereka telah bersatu di kejauhan. Kita berempat harus bekerja sama untuk memengaruhi Luo Feng sebanyak mungkin. Dia akan terganggu oleh pertarungan dengan kita berempat. Ini akan sangat memperlambat formasinya. Ketika pasukan mencapai area inti, kita akan menghancurkan semua area tempat tinggal para tetua.
Tanpa bantuan 200 tetua, Luo Feng dapat menekan kita sendiri. Kita seharusnya dapat membunuh cukup banyak praktisi dan berhasil mundur. Keempat orang yang sangat terbatas itu sangat jelas tentang situasinya. Menghancurkan kota adalah keuntungan mereka. Luo Feng terlalu cepat dan bisa datang dan pergi dengan bebas. Korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah tidak dapat membunuh Luo Feng, tetapi mereka dapat membunuh hampir 200 tetua yang tersisa. Ini juga untuk memotong lengan Luo Feng. Kekuatan gabungan banyak tetua Luo Feng mungkin akan berlipat ganda, dan formasi yang akan ia dirikan dengan menguasai 2,5 level asal caotik akan sangat luas dan rumit, jadi masih akan butuh waktu untuk menyiapkannya. Kita bisa menundanya sedikit lebih lama. Itu akan cukup waktu bagi Legiun untuk mencapai area inti. Setelah ditaksir, keempat orang yang berada di level super limit itu semuanya meyakini bahwa ada harapan besar. Mereka pertama-tama akan melenyapkan para tetua untuk melemahkan kekuatan kota Yulan dan kemudian membantai para praktisi sebelum memimpin seluruh pasukan untuk melarikan diri. Ini rencana mereka. Legiun itu mungkin menderita kerugian besar, tetapi mereka berempat akan tetap bertahan hidup. Wus! Mereka berempat melesat keluar dengan kecepatan super dan menyerbu langsung ke arah Luo Feng. 4 level batas super. 1 lawan 4, bisakah Tuan Kota Luo Feng menghentikan mereka? Para tetua dan banyak praktisi mendongak dan melihat 4 sosok besar. Cacing penipu pikiran tingkat super batas sepenuhnya memperlihatkan wujud aslinya, dan tubuh ilusinya muncul dan menghilang. Api hitam mengepul dari permukaan makhluk yang menyerupai gunung keinginan hitam itu, dan mata yang menyala-nyala dari kepalanya yang besar menatap ke arah Luo Feng. Ada juga makhluk guntur besar dengan banyak tentakel, yang juga mengamati Luo Feng. Ada pula sayap yang memancarkan aura penghancur tiada akhir kemana-mana, yang tampaknya menutupi separuh langit saat dibentangkan. 4 batasan melampaui dan sekalipun aku berada di puncak dengan harta rahasiaku yang kuat, aku hanya bisa berlari menyelamatkan diri ketika menghadapi 4 batasan melampaui. Penguasa istana Yuanxiang mendongak dan melihat ada perbedaan besar antara 1 lawan 1 dan 1 lawan 4. Keempat pemain super terbatas dapat bekerja sama satu sama lain untuk menyerang musuh dari level berbeda di saat yang sama, yang sangat meningkatkan level ancaman. Luo Feng, apakah kau berani melawan kami? Suara cacing PKHT tingkat super batas terdengar dalam hati Luo Feng. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk melarikan diri. Kita berempat bisa membunuh semua tetua di area inti. Luo Feng menatap keempat sosok itu. 1 lawan 1, kamu gemetar. 1 lawan 4, kalian berempat percaya diri. 24 klon Luo Feng berjaga di mana-mana. Sesuai keinginanmu. Klon terkuat Luo Feng mengambil inisiatif untuk berjalan melalui celah kabur antara langit dan bumi dan langsung menuju keempat yang tingkat batas super. Jika Anda ingin bertarung, Anda harus menghindari area inti. Meskipun ada kemungkinan perang akan memengaruhi sejumlah praktisi yang tidak bersalah, tidak ada jalan keluar. Harus ada pengorbanan dalam perang. Menyelamatkan satu orang penatua mungkin secara tidak langsung menyelamatkan nyawa jutaan praktisi. Ini dia. Ketika keempat orang tingkat batas super itu menatap sosok berpakaian hitam dan berambut hitam yang berjalan 2 langkah dari celah antara langit dan bumi ke dekat mereka, gelombang pikiran langsung menghantam Luo Feng, dan pikiran bingung tingkat batas super itu segera menggunakan metode rahasia bawaan, bingung pikiran. Meskipun Luo Feng dapat menahannya, dia masih perlu mengerahkan energinya untuk menggunakan teknik elemental dan metode lain untuk melawan. Mendengus. Saat Luo Feng mendekat, lautan darah yang luas muncul di bawah kakinya, dan darah itu mengalir seperti gunung, mencoba untuk menenggelamkan keempat orang di tingkat batas super itu sepenuhnya. Pada saat ini, ada juga sejumlah besar gua di area bawah Luo Feng. Para praktisi di dalam gua-gua ini semua menatap ke langit, menatap lautan darah yang luas dan 4 orang kultivator tingkat batas super di langit. Saya harap hal itu tidak memengaruhi kita. Jika tingkat pertempuran ini mempengaruhi kita mungkin sudah mati. Semua praktisi itu gemetar ketakutan. Mereka hanya bisa mengendalikan pembentukan gua dan berusaha sekuat tenaga menahan kemungkinan akibatnya. Luo Feng akan berusaha sekuat tenaga melindungi yang lemah ini selama pertarungan, tetapi dalam pertarungan tingkat batas super, Luo Feng tidak berani mengatakan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya melindungi para praktisi saat bertarung. Di lautan darah yang tak berujung, ada sosok hitam besar. Sosok itu meledak dengan kobaran api yang mengerikan. Kobaran api itu membakar seluruh lautan darah, terus-menerus membakar lautan darah, dan juga membakar jiwa Luo Feng. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap jiwa jauh lebih lemah daripada metode rahasia bawaan cacing penginderaan jantung tingkat super batas, membingungkan pikiran. Sosok tentakel guntur berkumpul dengan guntur yang tak berujung. Menghancurkan. Pembombardiran gila-gilaan di lautan darah.
Kekuatan kegelapan yang merusak menyebar bagaikan kabut dengan sayap burung. Saat sayapnya berkedip, aura gelap melonjak menuju lautan darah seperti gelombang, dan mengikuti napas kehidupan, ingin mengguncang, memutarbalikkan, dan mencekik jiwa Luo Feng. Burung penghancur yang sangat terbatas ini adalah yang paling merusak. Luo Feng diserang oleh lebih dari 10 jenis serangan saat ini. Jaringan penghancuran material, api yang membakar, erosi kekuatan gelap, guntur yang mengamuk, pengekangan tak terlihat, tentakel yang menghancurkan, sebab dan akibat menyerang jiwa, guncangan energi, semua hal yang memutarbalikkan dan mencekik. Serangan manapun dapat merusak keberadaan level Master Aula secara parah, dan 2 atau 3 kekuatan sudah cukup untuk menghancurkan Master Aula baru. Lebih dari 10 jenis kekuatan turun pada saat yang sama. Luo Feng baru saja mencapai terobosan dalam bentuk hidupnya, tetapi metode rahasianya belum disempurnakan. Jika itu adalah kloningannya yang biasa, mereka akan langsung dimusnahkan saat menghadapi serangan seperti itu. Namun, dengan berkah dari hati abadi, laut darah abadi meningkat secara dramatis. Baik jiwa maupun tubuh laut darah mampu menahan ledakan kekuatan penuh seketika dari 4 tingkat super terbatas, dan hanya sedikit air laut darah yang terkonsumsi. Namun, tingkat konsumsi ini tidak secepat kecepatan Luo Feng menyerap energi Kota Yulan. Dalam pertarungan sesungguhnya, kau harus melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu dan baru membunuh musuh, pikir Luo Feng dalam hati. Harta karun pelindung itu terlalu berharga. Aku menukarnya dengan harta pelindungku sendiri di perbendaharaan angkasa tak terbatas. Satu-satunya hal yang memiliki kehidupan dan kehancuran adalah hati yang abadi. Apa? Keempat level batas super sedikit mengejutkan. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menyerang di lautan darah ini tetapi tidak merasakan kerugian apapun. Cakar berbulu besar langsung meraih burung penghancur dari lautan darah. Burung penghancur merupakan burung yang paling merusak, dan disertai dengan teriakan yang sangat melengking. Burung penghancur pun berubah total menjadi kabut hitam, dan kabut hitam besar itu samar-samar tampak seperti burung air di udara. Dengan suara keras, cakar raksasa berbulu Luo Feng menutupi sosok tentakel guntur di samping dengan tangan belakangnya. Tentakel tebal pada figur tentakel guntur segera terjerat dengan melon raksasa itu. Tetapi cakar raksasa itu begitu kuat hingga dapat mencengkeramnya dengan erat. Ekor sosok gunung wanting yang hitam mencambuk dengan ganas cakar raksasa Luo Feng. Kekuatan benturan yang mengerikan membuat cakar raksasa Luo Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi, memaksa makhluk tentakel guntur untuk melarikan diri dan berguling di bawah lautan darah yang luas. Guntur mengikat keempat penjuru, dan di bawah penyebaran berbagai kekuatan seperti api dan kegelapan, cakar berbulu super raksasa mengejar dan menyerang 4 level super terbatas dengan kekuatan yang mengerikan. Keempat level super terbatas masing-masing punya cara sendiri untuk bekerja sama satu sama lain demi melindungi diri. Kenapa Luo Feng begitu kuat? Sekalipun kita berempat bersatu, kita tidak akan bisa mengancamnya. Cakar harta karun rahasianya dapat mengancam nyawa kita. Meskipun keempat makhluk super terbatas itu tidak mau terlibat dalam pertarungan ini, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam situasi 1 lawan 4. Mereka tidak bisa menyakiti Luo Feng bahkan ketika mereka bekerja sama, jadi mereka hanya bisa bekerja sama satu sama lain untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan saat mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, keempat pemain level batas super itu tetap tidak menyerah dan tetap bergabung untuk melawan Luo Feng. Cacing pikiran yang membingungkan dengan tingkat super batas menggunakan bakat bawaan rahasianya berulang kali, mencoba segala cara untuk mengganggu Luo Feng. Hebat! Tuan kota Luo Feng masih bisa mengungguli 4 orang sendirian. Para tetua merasa gembira, dan para pembudidaya di gua di bawah medan pertempuran bahkan semakin bersyukur. Karena Luo Feng berada di atas angin, dia dapat mengerahkan energi kota Yulan untuk melemahkan dampak pertempuran, sehingga gua-gua di sekitarnya dapat bertahan hidup. Satu orang memiliki keunggulan melawan 4 orang yang sangat terbatas. Dibandingkan dengannya, kepala istana Wei yang jauh tertinggal. Pemilik gedung Wanyingming tampak sedikit menyesali konflik kecil dengan Luo Feng. Sementara Luo Feng bertarung, dia melihat jauh ke arah lain. Korps kekuatan hidup militer tingkat rendah terbang ke area inti dari segala arah, jadi beberapa di antaranya berada jauh dari area inti. Legiun terdekat mendekat dari gerbang timur dan tidak jauh dari area inti. Hahaha, hampir sampai. Salah satu legiun mendekati area inti. Keempat Transcendan sangat gembira. Pasukan ini memiliki lebih dari 800 kaisar dewa sempurna dan lebih dari 12.000 kaisar dewa akhir, yang cukup untuk menghancurkan area inti. Mereka tak sabar untuk menonton. Di lapisan formasi inti kota Yulan, Luo Feng telah mengatur formasi saat dia menerobos dao kehidupan dan kematian.
Tahap akhir Dao kehidupan dan kematian Kaisar Ilahi. Dengan Dao sebagai intinya, susunan formasinya secara alami luas dan rumit. Saya membagi formasi menjadi 3 tingkat. Mari kita siapkan tingkat pertama terlebih dahulu. Hal terpenting tentang tingkat pertama adalah menyiapkannya dengan cukup cepat. Formasi pertama sangat cepat, tetapi hanya berisi misteri paling dasar dari Dao kehidupan dan kematian mendiang Kaisar Dewa. Luo Feng menyederhanakan formasi tersebut semaksimal mungkin, dan mengambil 100.000 Lations Heart Essence untuk mempercepat pemikirannya sebanyak 3.000 kali, sehingga ia dapat menyusun formasi pertama yang paling sederhana dengan hampir berhasil. Ada banyak jenis struktur array. Luo Feng memilih formasi 3 untuk segera menyiapkan formasi pertama guna mengubah situasi perang dan menyelamatkan lebih banyak nyawa praktisi. Saat Luo Feng merasakan mendekatnya korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dia juga berkonsentrasi mendirikan formasi dan bertarung melawan 4 makhluk tingkat bata super. Akhirnya, formasi tingkat pertama berhasil didirikan, dan mata Luo Feng dipenuhi kegembiraan.